Mazmur 23 ayat 4 berkata, sekalipun aku berjalan dalam lembah kekelaman, aku tidak takut bahaya, sebab engkau besertaku, gadamu dan tongkatmu, itulah yang menghibur aku. Penopang hidupku, panji keselamatan, kau buktikan kasih setiamu, benteng hidupku, tak akan ku takut, sebab ku tahu kau besertaku. Yesus, jaminan kau kekuatanku, penopang hidupku, setiamu, benteng hidupku, tak akan ku takut, aku tahu kau besertaku. Yesus, jaminan hidupku. Terima kasih Tuhan. Kami tetap teguh bersama dengan Engkau Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus. Walau 1000 rebah di sisiku, Kau tetaplah Allah penolong.
10.000 rebah di kananku, takkan ku goyah sebab Yesus sertaku. Walau 1000 rebah di sisiku, kau tetaplah Allah penolongku. Walau 10.000 rebah di kananku, takkan ku goyah sebab Yesus sertaku. Tiada pernah ku ragukan kasih setiamu ya Tuhan. Setiap waktu dalam hidupku, tak pernah kau tinggalkan. Meski langit tampak suram, awan gelap pun menghadang, hadapi badai, lewati gelombang, tak pernah kau tinggalkan diriku. Walau 1000 rebah di sisiku, kau tetaplah Allah penolongku. Walau 10.000 rebah di kananku, takkan ku goyah sebab Yesus sertaku. Walau 1000 rebah di sisiku, kau tetaplah Allah penolongku. Walau 10.000 rebah di kananku, takkan ku goyah sebab Yesus sertaku. Walau 1000 rebah di sisiku, kau tetaplah Allah penolongku. Walau 10.000 rebah di kananku, apa ya? Walau 1000 rebah di sisiku, kau tetaplah Allah penolongku. Walau 10.000 rebah di kananku, takkan ku goyah sebab Yesus sertaku. Takkan ku goyah sebab Yesus sertaku. Takkan ku goyah sebab Yesus sertaku. Satu-satunya yang ku andalkan, satu-satunya yang ku percaya. Engkau sumber kekuatan, sumber pengharapan, sumber kedamaian. Satu-satunya yang ku andalkan, satu-satunya yang ku percaya. Engkau Tuhan memberkati, Tuhan penyembuhku, Tuhan pemulihku. Katakan satu-satunya, satu-satunya yang ku andalkan,
pengharapan, sumber kedamaian. Satu-satunya yang kuandalkan, satu-satunya yang percaya. Engkau Tuhan memberkati, Tuhan penyembuhku, Tuhan pemulihku. Engkau Tuhan memberkati, Tuhan penyembuhku, Tuhan pemulihku. Engkau Tuhan memberkati, Tuhan penyembuhku, Tuhan pemulihku. Kami percaya, sebab tiada sepertimu. Kami memuji-Mu Tuhan, nama-Mu besar Tuhan, nama-Mu yang beri kebenaran. Tiada nama lain, sebab Kau berkuasa. Kami menyembah Engkau Tuhan, kami memuji Engkau. Perbuatan-Mu besar, perbuatan-Mu ajaib, perbuatan-Mu mulia. Kami menyembah Bapa, kami menyembah. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Tuhan. Haleluya Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus. Satu-satunya yang kuandalkan, satu-satunya yang ku percaya. Engkau sumber kekuatan, sumber pengharapan, sumber kedamaian. Satu-satunya yang kuandalkan, satu-satunya yang ku percaya. Engkau Tuhan memberkati, Tuhan penyembuhku, Tuhan pemulihku. Engkau Tuhan memberkati, Tuhan penyembuhku, Tuhan pemulihku. Engkau Tuhan memberkati, Tuhan penyembuhku, Tuhan pemulihku. Tak pernah gagal rencanamu, terangi jalanku, kuasa-Mu sempurna. Pengharapanku takkan hilang, sebab masa depanku Kau sediakan.
Waktu terus berputar, hari berganti hari, minggu berganti minggu, bulan berganti bulan, dan tahun berganti tahun. Tetapi kami taruh pengharapan kami cuman kepadamu. Akan apa saja keadaan yang melanda dunia ini, melanda sekeliling kami. Kami percaya akan perkataan firman-Mu. Engkau tidak pernah menciderai, mendustai janji-Mu. Engkau setia menyertai kami sampai kesudahan alam. Kami bersyukur di tengah-tengah masih dilandanya dunia oleh wabah COVID-19. Kami masih ada karena kami punya Tuhan yang juga masih ada. Terima kasih Bapa, terpujilah nama-Mu. Tiba saatnya di pagi ini kami akan mendengarkan lagi kebenaran firman-Mu. Itulah satu-satunya senjata pamungkas yang tidak tergantikan, yang menyanggupkan kami untuk kuat bertahan di hari-hari yang penuh tantangan. Karena firman itu adalah pribadi-Mu sendiri, yang memberikan kami pencerahkan, memberikan kami kekuatan, memberikan kami pengharapan, memberikan kami jawaban, memberikan kami jalan keluar. Biarlah firman-Mu yang berbicara terus di hidup kami. Mari Roh Kudus yang manis, di pagi ini lawat kami semuanya. Baik kami yang berada di Keik Yehuda maupun umat kepunyaan Tuhan, kekasih-kekasih-Mu yang berada di rumah-rumah masing-masing. Tuhan, terima kasih buat situasi yang kami alami, dan kami percaya Engkau tidak tinggal diam. Engkau bergerak mengikat satukan kami oleh tali kasih-Mu dalam dimensi roh, dan roh-Mu bekerja melawat kami semuanya. Kami percaya tanah hati kami di pagi ini dibaca, dibuat menjadi tanah yang gembur, yang baik dan subur. Agar kebenaran firman-Mu ditaburkan, berakar, bertumbuh, berbunga, berbuah lebat. Buahnya pun tetap nama Tuhan Yesus dipermuliakan. Diamkan semua suara asing. Biar suara-Mu sajalah yang kami dengar saat ini. Beri kami telinga seorang murid yang suka mendengarkan pengajaran dari Gunung Sion. Terima kasih Bapa, terpuji nama-Mu. Hamba perlu kasih karunia urapan hikmat wahyu Allah turun ke atasku. Penyingkapan rahasia sorga Engkau berikan. Mampukan hamba mengkomunikasikannya, dan bawa kami semua tanpa terkecuali, baik yang berbicara maupun yang mendengar. Kami renungkan, kami hayati, dan kami hidupi. Firman-Mu terpelihara dengan ajaib dalam hidup kami. Karena itu pagari kami dengan tembok berapi, malaikat-Mu mengawal kami semuanya. Dalam nama Tuhan Yesus. Atmosfer kami baik di tempat ini maupun di rumah-rumah umat Tuhan disterilkan oleh darah Yesus. Terpuji nama-Mu. Dalam nama Tuhan Yesus, firman yang hidup, yang siap menerima firman Tuhan. Mari kita katakan bersama-sama, amin. Haleluya. Puji Tuhan. Silakan duduk jemaat kekasih Kristus, umat kepunyaan Tuhan di rumah-rumah. Shalom umat Tuhan, kekasih-kekasih Kristus. Selamat pagi, selamat berhari Minggu. Tuhan Yesus memberkati. Kebenaran firman Allah yang akan kita baca pada hari Minggu ini terambil dari Mazmur 132 ayat yang ke-13 sampai ayat yang ke-15. Demikian kebenaran firman Tuhan. Sebab Tuhan telah memilih Sion, mengingininya menjadi tempat kedudukannya. Inilah tempat perhentianku selama-lamanya. Di sini aku hendak diam, sebab aku mengingininya. Perbekalannya akan kuberkati dengan limpahnya. Orang-orangnya yang miskin akan kukenyangkan dengan roti. Haleluya, haleluya. Hendaknya keinginan Tuhan kita harus tahu dan kita harus ingat. Itu tercatat sepenuhnya dalam kitab suci Alkitab. Dan setiap keinginan Tuhan, kehendak Tuhan itu semuanya terpusat pada keseriusan perhatian Tuhan kepada setiap umat manusia. Apalagi umat kepunyaan Tuhan, kekasih-kekasih Kristus. Kita akan menjadi orang-orang yang gagal paham bila kita menganggap bahwa Tuhan sedang mengiklankan kota Sion. Tuhan sedang mengiklankan kota Daud. Tuhan sedang mengiklankan kota Yerusalem lewat bacaan ini untuk dikagumi sebagai objek wisata.
Kita gagal paham jika demikian. Tapi yang benar, pemazmur saya percaya dengan hikmat ilahi bermaksud membangun kesadaran kita tentang hubungan kita dengan pencipta, yaitu Allah yang dahsyat dan luar biasa itu. Sion adalah gambaran daripada atau lambang daripada kedudukan, tempat kedudukan Tuhan. Lambang dari tempat perhentian Allah di dalam perjanjian lama. Nanti kita akan bicara tentang perjanjian baru. Di mana hubungannya, di mana korelasinya, di mana posisi saudara dan saya, umat Tuhan, warga kerajaan sorga kita berada. Sebagai tempat kediaman Allah, sangat jelas tadi dikatakan dalam bacaan, Dia memilih dan mengingininya. Tuhan memilih dan mengingininya menjadi tempat kedudukannya, tempat perhentiannya, di mana Dia berdiam di sana. Sebagai tempat kediaman Allah, sebuah pertanyaan tentunya, bukankah Allah itu omnipresent? Bukankah Allah itu maha hadir? Bukankah Allah itu akbar? Bukankah Allah itu sangat besar? Sementara secara geografi, secara fisik, kota Sion pasti kecil sekali. Kebesaran Tuhan tak sanggup ditakar dengan nalar dan logika, dengan akal pikiran daripada manusia, saudaraku. Bahkan ketika kita teringat Yesaya pada pasal 40, ayatnya yang ke-15, di sana kita akan bisa menakar siapa kita, termasuk kota Sion sendiri di hadapan Tuhan. Kita lihat pada Yesaya 40, dikatakan sesungguhnya bangsa-bangsa adalah seperti setitik air dalam timba dan dianggap seperti sebutir debu pada neraca. Sesungguhnya pulau-pulau tidak lebih daripada abu halus beratnya. Luar biasa. Hari ini ada 7 miliar penduduk dunia kurang lebih. Dan firman Allah berkata, sesungguhnya bangsa-bangsa itu seperti cuma satu titik air dalam timba. Seberapa besar ukuran kita di hadapan Tuhan? Berarti dengan menggunakan standar ini Yesaya 40 ayat 15. Maka saya sendiri saudara kekasih, saya cuma 1/7 miliar dari satu titik air. Bayangkan kebesaran keakbaran Tuhan. Lalu mungkinkah kebesaran Dia yang luar biasa itu bisa dimuati oleh Sion? Tentu jelas-jelas tidak. Lalu apa pesannya, apa maknanya bagi kita? Lewat kebenaran yang dibaca tadi. Dengarkan kekasih Kristus. Ketika Dia berkata Dia mengingini menjadi tempat kediamannya. Dia berbicara tentang apa yang Dia tunjukkan kepada Musa di atas puncak Sinai. Ketika mana Dia menyuruh Musa untuk membangun yang namanya kemah tabernakel Musa, kemah pertemuan. Di mana di sana ada perangkat-perangkat yang Tuhan suruh untuk dibuatnya. Dan satu perangkat yang sangat penting dan luar biasa mendapati posisi terpuncak, itulah yang disebut dengan tabut Allah. Dan tabut Allah tempatnya di ruang maha suci dari kemah pertemuan atau tabernakel Musa. Kemudian pada waktu Salomo membangun bait Allah, maka dibuat jugalah ruangan ya yang berukuran 9 kali 9 meter saudaraku. Itu ruangan yang ketiga karena depannya halaman masuk ke ruang suci dan di balik tirai itu ada ruang maha suci. Di sana terletak tabut Allah itu. Bait Allah kala itu dibangun di kota Sion di Yerusalem dan di sana tabut Allah diletakkan. Kita tahu persis firman Allah berkata, tabut Allah adalah lambang kehadiran Tuhan di tengah-tengah bangsa Israel. Jadi ketika bait Allah dibangun oleh Salomo di kota Yerusalem, di kota Sion, di kota Daud. Ketika mana di sana di ruang maha suci tabut Allah ada. Disitulah yang dimaksudkan dengan perkataan firman Allah. Tuhan memilih Sion, mengingininya menjadi tempat kedudukannya, menjadi tempat kediamannya. Haleluya. Ya, haleluya. Haleluya. Bahkan pada waktu mau dibangun, Tuhan bicara buat Daud, Tuhan bicara buat Salomo. Tentunya
karena Tuhan mau memberikan petunjuk yang jelas. Tuhan mau mengkonfirmasi akan kebesarannya, kehebatannya, kedaulatan, kekuasaannya. Allah yang maha besar di mana langit bumi tidak sanggup untuk memuati dia. Tuhan cuma bilang begini, dengan bangunan itu, bait Allah yang dibangun, di sanalah namaku disebutkan. Jadi saudara, buat Tuhan yang kita sembah, Tuhan yang kita layani, bukan lewat kehadirannya secara fisik seperti banyak orang berpengharapan begitu. Tetapi cuma cukup dengan namanya saja. Kebesaran, kemuliaan Allah, kedaulatan, kekuasaan Allah pasti dinyatakan. Haleluya. Selain itu Sion itu juga menjadi tempat terpuncak peristiwa sejarah. Sejarah tentang hal iman. Sejarah tentang karya keselamatan bagi manusia yang dikerjakan oleh Tuhan sendiri. Kenapa dikatakan bahwa puncak peristiwa sejarah tentang hal iman? Sebab di Sion lah, di Yerusalem lah, di kota Daud lah, pada zaman dahulu, pada zaman Abraham. Abraham mempersembahkan putranya Ishak rela untuk disembelih ketika dia menunjukkan ketaatannya kepada Tuhan. Ribuan tahun kemudian juga di kota Daud, di kota Yerusalem, di Sion saudaraku. Di sanalah Kristus anak domba Allah dikorbankan oleh Bapa di sorga untuk disembelih sebagai anak domba Allah untuk menebus dan menyelamatkan umat manusia. Keseriusan Tuhan buat Sion itu dapat kita temukan melalui pernyataan Alkitab. Seperti tercatat dalam Yesaya pada pasal 1 ayatnya yang ke-8 dan di ayatnya yang ke-12 dan 14. Kita lihat keseriusan Tuhan karena kenapa? Ayat yang ke-8. Putri Sion tertinggal sendirian seperti pondok di kebun anggur, seperti gubuk di kebun mentimun dan seperti kota yang terkepung. Ayat 14 kita lihat 12 sampai 14. Apabila kamu datang untuk menghadap di hadiratku, siapakah yang menuntut itu daripadamu bahwa kamu menginjak-injak pelataran bait suciku? Jangan lagi membawa persembahanmu yang tidak sungguh, sebab baunya adalah kejijikan bagiku. Kalau kamu merayakan bulan baru dan Sabat atau mengadakan pertemuan-pertemuan, aku tidak tahan melihatnya karena perayaanmu itu penuh dengan kejahatan. Ayat yang ke-14, perayaan-perayaan bulan barumu dan pertemuan-pertemuanmu yang tetap aku benci melihatnya. Semuanya itu menjadi beban bagiku. Aku telah payah menanggungnya. Tahan dulu. Lihat Tuhan berkata perayaan-perayaan bulan barumu dan pertemuan-pertemuanmu yang tetap. Aku benci melihatnya. Semuanya itu menjadi beban bagiku. Aku telah payah menanggungnya. Itu sebabnya Tuhan serius buat Sion. Tuhan sangat serius. Di ayat ke-8 kita lihat tadi Tuhan pilu melihat Sion saudaraku. Kenapa Tuhan pilu melihat Sion? Karena Sion seperti kota yang terkepung. Kota yang terkepung. Terkepung tentunya oleh karena dosa. Dari luar di ayat 8 Sion dikepung oleh musuh. Dari dalam Sion dikepung oleh kebiasaan. Kebiasaan-kebiasaan yang dibangun oleh manusia. Adat istiadat, roh-roh agamawi. Itu membuat Sion terkepung. Tuhan pilu melihat keadaan ini. Tuhan tentunya sangat prihatin melihat keadaan ini. Hari ini pun keadaan kita seringkali seperti begitu saudaraku. Tuhan pilu melihat saudara dan saya. Tuhan pilu melihat gereja Tuhan. Tuhan pilu melihat umat percaya. Karena kenapa saudara kekasih Tuhan? Karena hidup kita sedang terkepung oleh dosa, terkepung dari dalam oleh musuh, dari luar oleh musuh, terkepung dari dalam oleh kebiasaan-kebiasaan. Coba lihat di ayat 14 tadi kebiasaan-kebiasaan itu. Perayaan-perayaan bulan barumu dan pertemuan-pertemuanmu yang tetap. Aku benci melihatnya, semuanya itu menjadi beban bagiku.
aku telah payah menanggungnya. Saudara kekasih, kita pikir, kita ekspresikan suasana-suasana agamawi dan kemudian kita bingkai dengan bingkai rohani lewat perayaan-perayaan, lewat nyanyian-nyanyian, lewat semua apa saja yang kita ekspresikan di setiap momen dan kesempatan. Kita merasa bahwa itu menyenangkan Tuhan. Kita mencoba-coba untuk menakar hal menyenangkan Tuhan menurut logika kita, menurut nalar kita, menurut standar kita. Tapi Tuhan bilang begini, itu membebaniku, umatku. Itu membuat aku payah menanggungnya. Semua kebiasaan agamawi yang sesungguhnya mendatangkan beban bagiku. Dan tahukah saudara betapa menyedihkan? Semua beban itu adalah beban dosa yang berat. Kalau Tuhan berkata aku telah payah menanggungnya, betapa luar biasa coba kita bayangkan. Kalau kita bilang aku payah menanggungnya. Ini Tuhan yang bilang aku payah menanggungnya. Betapa jahatnya kita saudaraku. Kejahatan kitalah yang ditanggungnya. Dosa kitalah yang dipikulnya. Tertati-tati ia ke Golgota. Dan salib itu adalah simbol daripada dosa yang membuat dia payah menanggungnya. Tersalib di Golgota. Untuk keindahan fisik kota Sionkah Tuhan sampai berjerih payah seperti begini? Tentu tidak saudaraku. Seluruh rancangan, seluruh karya Tuhan, dengarkan baik-baik. Hanya terfokus untuk kamu dan aku. Hanya terfokus untuk kita. Hanya terfokus untuk seluruh umat manusia ciptaan yang termulia. Betapa lebih terfokus kepada umat pilihannya, umat kepunyaannya. Di zaman perjanjian lama dia berjerih payah untuk umat pilihannya, yaitu bangsa Israel, keturunan Abraham, Ishak dan Yakub. Agar apa? Agar nantinya mereka setelah diberkati, mereka menjadi berkat bagi bangsa-bangsa lain di seluruh dunia ini. Mereka mestinya punya spirit dari tujuan Abraham diberkati. Tuhan memberkati Abraham, tujuan pertama agar Abraham menjadi berkat bagi bangsa-bangsa lain. Tentu apalagi keturunan Abraham itu sendiri. Di zaman perjanjian baru, Sion yang Tuhan maksudkan dalam kebenaran ini, mari kita tangkap baik-baik. Tiada lain adalah gereja. Gereja yang dipanggil keluar dari kegelapan dan masuk dalam terang Tuhan yang ajaib. Kitalah Sion akhir zaman saudaraku. Sion dalam arti rohani saudaraku. Sebuah institusi terakhir yang dihadirkan oleh sorga. Dihadirkan oleh Tuhan di bumi ini sebagai pengemban amanat agung Kristus. Untuk menjadi berkat bagi orang lain. Lagi-lagi tujuan. Seperti tadi Abraham diberkati untuk memberkati bangsa Israel lewat kehadiran Tuhan, kediamannya di Sion. Diberkati untuk memberkati bangsa-bangsa. Tapi kemudian mereka menolaknya saudaraku. Tinggal sekarang kita lihat. Kalau titik temu Sion. Sion itu lambang tempat kediaman Allah. Lambang tempat perantian Allah. Lambang tempat pertemuan Tuhan dengan umatnya Israel. Lalu saya katakan tadi Sion juga adalah lambang daripada gereja Tuhan. Di mana benang merahnya? Mari kita lihat baik-baik. Pertama, benang merah itu ada di dalam hubungan tentang status kita, saudara dan saya. Tadi dikatakan Sion menjadi tempat di mana bait Allah itu ada. Dan di era perjanjian baru, siapakah bait Allah itu? Bait Allah saudaraku, pada zaman perjanjian lama dan sampai saat ini bagi bangsa Israel, bait Allah itu cuma satu saudaraku. Sekali lagi, bait Allah itu cuma satu yang dikenali oleh bangsa Israel, oleh bangsa Yahudi, oleh agama Yahudi. Ada banyak tempat ibadah daripada agama Yahudi di seluruh dunia saudaraku. Dan itu bernama sinagog. Itu tetap tidak dibumbui dengan kata rumah Tuhan. Itu cuma tempat ibadah.
Karena rumah Tuhan bagi bangsa Israel, bagi agama Yahudi cuma satu, yaitu bait Allah. Dan mereka tidak akan tergusur sedikit pun keyakinan mereka bahwa bait Allah itu cuma satu saja dan tempatnya di Yerusalem, di Sion, di kota Daud. Beda dengan kekristenan. Agamawi ternyata telah membuat banyak orang gagal paham, salah kaprah. Ketika kemudian mengidentifikasikan rumah Tuhan. Dengar baik-baik, rumah itu dalam bahasa Arab bait, rumah Allah, bait Allah. Dalam bahasa Ibrani Bet El, rumah Allah, bait Allah. Dan kekristenan kemudian memformulasikan bahwa rumah Tuhan atau bait Allah itu adalah gedung gereja seperti Keik Yehuda. Tempat-tempat ibadah yang lain semuanya disamaratakan dengan penyebutan rumah Tuhan, rumah Allah. Salah saudaraku, salah. Ini gedung ibadah. Semua gedung gereja tempat beribadah namanya gedung ibadah. Bukan rumah Tuhan. Pendeta sesat kalau begitu. Mari supaya tidak sesat. Kita lihat kata Alkitab dalam 1 Korintus pasal 3 ayat 16. Kita lihat di sana. Apa kata firman Tuhan. Baca baik-baik saudaraku. Tidak tahukah kamu bahwa kamu adalah bait Allah? Dengar, kamu dan aku. Kita adalah bait Allah itu. Bukan gedung ibadah Keik Yehuda adalah rumah Tuhan. Bukan kamu dan aku. Kekasih-kekasih Kristus. Umat kepunyaan Tuhan. Kita adalah rumah Tuhan atau bait Allah itu sendiri. Nah, benang merah yang kedua dari bangsa Israel dengan kita tentang Sion. Mari saya mau katakan buat saudara, ditemukan dalam pernyataan Alkitab yang Paulus katakan begini. Oleh karena penolakan bangsa Israel kepada Kristus Sang Mesias, keselamatan sampai kepada bangsa-bangsa yang lain. Sekali lagi, oleh karena penolakan bangsa Israel kepada Kristus sebagai Mesias, itu sebabnya keselamatan sampai kepada bangsa-bangsa lain. Termasuk gereja Tuhan, saudara dan saya, kekasih-kekasih Kristus. Luar biasa. Ini menempatkan kita saudaraku umat percaya kepada Kristus pada satu posisi status yang sangat luar biasa di hadapan Tuhan. Apalagi di mata manusia. Di hari-hari yang penuh dengan kesukaran ini, kita semua membutuhkan kehadiran Tuhan, Sang Yehova Jireh. Sebab kita butuh penyediaan saudaraku. Kita butuh penyediaan untuk sebuah perjalanan yang penuh dengan kesukaran dan penderitaan. Tapi kita tidak usah khawatir, tentunya saya sadar di tengah-tengah suasana mewabahnya COVID-19. Maka ini tentunya akan membuat banyak orang kehilangan lapangan kerja. Banyak orang akan kehilangan kesempatan untuk bisa menafkahi keluarganya. Saya bisa paham dan saya bisa mengerti. Tapi saya memberikan kekuatan dan penghiburan rohani. Sebab saya percaya dengan roh yang bernyala-nyala. Jiwa dan tubuh sepenuhnya akan takluk pada apa kata roh. Dan kita kemudian terbebas dari rasa kecewa, cemas, putus asa. Kita terbebas dari rasa hilang pengharapan. Karena kita punya sebuah pengharapan yang penuh kepastian. Karena itu jangan khawatir saudaraku. Tujuan Tuhan tentang pilihan dan keinginan terhadap kita sebagai tempat kediamannya. Itu sungguh luar biasa. Dan dengarkan penuh dengan janji-janji. Yang pertama kita lihat di ayat yang ke-15 dari Mazmur pada pasal 132 tadi. Kita lihat di ayat yang ke-15. Bagian A. Pertama, perbekalannya akan dikuberkati dengan limpahnya. Orang-orangnya yang miskin akan kukenyangkan dengan roti. Haleluya. Perbekalan diberkati dengan melimpah. Menyimak kata perbekalan kekasih Kristus. Dengan serta-merta kita sepakat untuk kita bicara tentang sebuah ikhtiar. Di satu sisi, di sisi yang lain sebuah keniscayaan.
Menjadi sebuah ikhtiar saudaraku. Kenapa berikhtiar? Karena realitas fakta kehidupan hari ini yang sedang mengelilingi kehidupan kita, yaitu kesukaran, kesukaran, kesukaran. Apalagi dibombardir dengan roh ketakutan yang sangat luar biasa akibat daripada COVID-19. Ini dia sebuah ikhtiar dan manusiawi, normal, wajar jika kita memerlukan yang namanya perbekalan. Kita punya perbekalan untuk mengantisipasi sebuah ikhtiar yang merupakan tantangan, yang merupakan kesukaran. Tapi saya katakan juga merupakan sebuah keniscayaan. Perbekalan diberkati dengan melimpah merupakan sebuah keniscayaan. Kenapa keniscayaan? Karena kekasih Kristus, saudara-saudaraku di rumah masing-masing dengan keluarganya, kita sedang melakukan perjalanan panjang yang harus ditempuh. Perjalanan panjang dalam hidup ini. Mazmur 84 ayat 6 sampai 8. Baik kita lihat. Mazmur 84 ayat 6 sampai 8. Berbahagialah manusia yang kekuatannya dalam Engkau, yang berhasrat mengadakan ziarah. Apabila melintasi lembah Baka, mereka membuatnya menjadi tempat yang bermata air. Bahkan hujan pada awal musim menyelubunginya dengan berkat. Mereka berjalan makin lama makin kuat, hendak menghadap Allah di Sion. Wow, dengarkan baik-baik. Saya katakan sebuah keniscayaan karena perjalanan ini panjang. Dan perjalanan panjang yang harus ditempuh. Berjalan panjang menghadap Allah di Sion. Saudaraku. Kalau dikatakan ayat 8 berjalan makin lama makin kuat. Kata makin lama merujuk kepada panjangnya perjalanan itu. Panjangnya perjalanan rohani itu. Tapi Alkitab memberikan penguatan bahwa dalam Kristus betapapun perjalanan makin panjang pasti makin kuat. Tentu ada sebuah potensi. Tentu ada sebuah tiang penyangga yang harus kita ketahui untuk membuat perjalanan panjang dan lama sekalipun, tapi ternyata tidak menggerus tenaga kita karena makin kuatlah kita. Pertama, kita kuat karena kita mau menghadap Allah. Kita mau menghadap Tuhan di Sion. Lalu kedua, sejauh mana Pak Pendeta jalan ke sana? Sejauh mana Pak Pendeta? Jika ini keniscayaan bahwa ada perjalanan panjang sehingga kita perlu perbekalan. Sejauh mana? Kekasih Kristus. Saudaraku, dimanapun Anda berada termasuk yang mengikuti ibadah online ini. Baik di Sorong maupun di luar kota Sorong. Dengarkan, jauhnya perjalanan ke sana. Itu sejauh perjalanan api yang bernyala-nyala dari mesbah dupamu. Sejauh itu saudaraku. Sejauh mana nyala api mesbah dupamu. Itu dibakar di hadapan Tuhan. Dipersembahkan kepada Tuhan. Itulah jauhnya jalan ke sana. Tapi percayalah. Firman Allah berkata makin lama makin kuat. Betapapun perjalanan itu jauh. Makin lama makin kuat. Asalkan bakul hidupmu selalu berbekal. Bekal kebenaran yang sejati. Yaitu kebenaran firman Tuhan. Tadi dikatakan perbekalan diberkati dengan melimpah. Oh luar biasa saudaraku. Katakan diberkati dengan melimpah. Diberkati dengan melimpah. Bukan dengan menetes. Tetapi sorga memberikan garansi jaminan. Kita diberkati dengan melimpah. Kita diberkati dengan melimpah. Asalkan bekal kebenaran firman Tuhan. Bergaullah terus setiap saat. Karena membaca, merenungkan dan melakukan firman Allah adalah sebuah bagian daripada mesbah itu sendiri. Bagaimana kita terhubung dengan dia. Kita lebih mengenal dia.
kita lebih mengerti akan dia, kita lebih paham tentang rencana-rencananya kalau kita tidak bergaul dengan firman Tuhan. Sebuah ilustrasi kekasih Kristus. Saya ambillah dua hewan yang bernama kupu-kupu dan juga lebah. Kedua-duanya punya makanan yang sama, bersumber dari sumber dalam kuntum bunga. Lebah berbeda dengan kupu-kupu. Kupu-kupu tampannya cantik, tampan, indah kelihatannya. Dan waktu dia mau datang menjemput makanan pada yang namanya sekuntum bunga. Begitu sombong dia, demonstratif. Tetap aura yang namanya keelokan dia ingin tampilkan kepada siapapun. Dia cuma hinggap di atas kuntum bunga. Kemudian belalainya dijulurkannya masuk ke dalam. Dia tenang-tenang saja di atas kuntum bunga. Belalai yang dijulurkan masuk dan mengisap madu di dasar kuntum bunga. Setelah dia merasa kenyang, dia terbang pergi. Tapi dia tidak mendepositokan apa yang dia dapatkan tadi. Setiap saat dia lapar baru dia pergi cari, dia lapar baru dia pergi cari. Akhirnya waktu musim dingin, gambaran daripada masalah dan persoalan datang. Gambaran daripada kesukaran datang. Tiba-tiba dia mati karena dia tidak punya lagi perbekalan. Berbeda kupu-kupu dengan lebah. Lebah tidak tampan dan tidak cantik. Ukurannya kecil. Tidak masuk hitungan dari segi performanya. Makanannya pun juga sama. Dari madu di dasar kuntum bunga. Ketika dia pergi untuk mendapatkan makanan, dia tahu diri dia. Dia tidak punya belalai yang panjang untuk dijulurkan seperti kupu-kupu. Dia akan berusaha keras sekali untuk masuk sampai ke dasar kuntum bunga. Dia mengisap makanan itu di sana. Dia bawa pulang ke sarangnya. Dan dia bukan sosok yang konsumtif, saudaraku. Ketika tiba di sarangnya dia kumpul. Tiap waktu lebah mengumpulkan. Kemudian satu saat lalu dipenuhi dengan madu. Oh, sarang lebah penuh dengan madu, saudaraku. Ketika musim dingin tiba, tidak pernah dia akan mati. Karena hidupnya bermandikan madu. Dikelilingi dengan menu, dikelilingi dengan makanan. Dia survive, saudaraku. Kekasih-kekasih Kristus. Bahkan madu itu sendiri pun menjadi obat bagi manusia. Dimakan, dikejar-kejar oleh manusia. Saya mau beritahu buat saudara. Ambillah spirit seperti pada madu. Supaya kita punya perbekalan disebut melimpah dalam perjalanan panjang ini. Yaitu terus bergaullah dengan firman Allah yang hidup. Makan dari firman Allah yang hidup. Puaskan dan kenyangkan sebanyak-banyaknya. Semakin banyak Anda dan saya membaca dan merenungkan. Semakin banyak mestinya kita punya rasa lapar dan haus akan firman Allah yang hidup. Dan seperti lebah tadi dengan madunya. Semestinya kita pada saat kesukaran datang. Pada saat tantangan persoalan datang. Penderitaan datang. Sakit penyakit datang. Kita tetap dikuatkan. Kita dihiburkan. Karena kita dibingkai oleh firman kebenaran. Dan ingat firman itu berpribadi. Firman itu Kristus itu sendiri. Yang tetap dekat dengan kita, saudaraku. Bahkan lewat kekayaan seperti lebah dengan madunya tadi. Yang bisa memberikan berkat bagi manusia. Begitulah ketika firman Allah kita hidupi. Dan kita kaya dengan firman. Kita akan menjadi saluran berkat firman bagi orang lain. Haleluya. Haleluya. Ayat 15b. Mari kita lihat. Ayat 15b. Kita lihat. Haleluya. Mazmur 132. Orang-orang yang miskin akan kukenyangkan dengan roti. Luar biasa. Ini sebuah kalimat yang sebetulnya berseberangan dengan tata bahasa yang sebenarnya. Kiasan boleh. Ya, metafora boleh. Tapi mari kita lihat. Selama perjalanan panjang 40 tahun Israel dari Mesir ke Kanaan.
Alkitab tidak pernah memberitahukan kepada kita bahwa ada orang Israel pernah mati karena mengalami dehidrasi dan ataupun mengalami busung lapar. Tidak pernah ada. Mereka mati karena dosa persungutan. Cuma itu saja saudaraku, cuma itu saja. Tuhan tidak pernah terlambat. Mereka meskipun ada saat mereka terus bersungut, Tuhan tidak pernah terlambat hadir sebagai Yehova Jireh, Tuhan yang menyediakan segala yang diperlukan oleh bangsa itu. Tapi di era kasih karunia hari ini, sayangnya banyak di antara kita yang sebenarnya sedang mengalami dehidrasi rohani. Kita mengalami busung lapar rohani, saudaraku. Pagi ini, lihat perkataan firman Tuhan, janjinya. Yang miskin akan kukenyangkan dengan roti. Haleluya. Yang miskin akan kukenyangkan dengan roti. Ada yang unik di sini saudaraku. Bukankah semestinya yang miskin diperkaya? Bukan semestinya yang lapar dikenyangkan. Namun di sini berbeda. Bukan yang miskin diperkaya. Janji Tuhan yang miskin dikenyangkan. Wow. Ada hal yang luar biasa. Yang miskin dikenyangkan. Dan kekenyangan itu karena makanan. Kekenyangan itu bukan karena harta kekayaan. Tapi karena makanan. Pertanyaan selanjutnya. Mungkinkah yang kenyang bisa jadi kaya? Secara fisik. Sekali lagi. Secara fisik. Yang kenyang belum tentu kaya. Bagi dunia untuk jadi kaya harus melalui kerja keras dan berhemat. Tapi bagi sorga berbeda. Memang selalu berbeda. Ya. Dunia selalu mencari yang masuk di akal sehat. Tetapi yang rohani selalu Tuhan pingin kita naik ke alam supranatural. Untuk melihat perkara-perkara yang mustahil bagi manusia. Bagi sorga kenyang. Apalagi secara rohani membuat kita kaya. Kamu kaya karena kamu kenyang rohani. Lihat 1 Korintus 4 ayat 8. 1 Korintus 4 ayatnya yang ke-8. Haleluya. Kamu telah kenyang, kamu telah menjadi kaya. Tanpa kami, kamu telah menjadi kaya. Tahan dulu di situ. Tanpa kamu, kamu telah menjadi raja. Wow. Asal dikenyangkan, status sosialmu di hadapan Tuhan berubah. Apalagi status sosial rohanimu. Asal dikenyangkan, asal makan sebanyak-banyaknya firman Allah di masa sukar ini. Dengan mengambil mentalitas seperti lebah tadi saudaraku. Apa yang terjadi? Kamu telah menjadi kaya. Tidak cuma sekedar kaya umat kepunyaan Tuhan. Sorga menjaminkan kamu telah menjadi raja. Wow. Tuhan luar biasa. Kekuatan penghiburan yang luar biasa. Haleluya. Itu berarti saudaraku, dalam makanan rohani Anda dan saya memegang kunci brankas. Anda dan saya memegang kunci logistik dari kerajaan sorga. Luar biasa saudara kekasih. Kita masih lihat pernak-pernik daripada Sion. Dengan pesan-pesan rohani yang luar biasa. Bagi gereja Tuhan, bagi umat manusia termasuk kita di kota Sorong bahkan di Indonesia. Di hari-hari yang penuh dengan kesukaran ini. Mazmur 126 ayat 1 sampai 6. Mari kita lihat. Nyanyian siarah ketika Tuhan memulihkan keadaan Sion. Keadaan kita seperti orang-orang yang bermimpi. Pada waktu itu mulut kita penuh dengan tertawa. Lidah kita dengan sorak-sorai. Pada waktu itu berkatalah orang di antara bangsa-bangsa. Tuhan telah melakukan perkara besar kepada orang-orang ini.
Tuhan telah melakukan perkara besar kepada kita, maka kita bersukacita. Pulihkanlah keadaan kami ya Tuhan, seperti memulihkan batang air kering di tanah Negeb. Orang-orang yang menabur dengan mencucurkan air mata akan menuai dengan bersorak-sorai. Orang-orang yang berjalan maju dengan menangis sambil menabur benih, pasti pulang dengan sorak-sorai sambil membawa berkas-berkasnya. Haleluya. Lihat kebenaran tadi. Kita melihat ada sebuah keadaan yang sesungguhnya memprihatinkan. Ada sebuah keadaan yang sebetulnya tidak memberikan pengharapan kalau kita memulai dari ayat yang pertama. Kita akan melihat ya, Israel meminta pulihkanlah keadaan Sion. Berarti ada keadaan yang tidak menyenangkan. Ada keadaan yang tidak mengenakan. Hari ini pun gereja Tuhan mestinya kita tampil di garis terdepan, di garda terdepan. Kita mestinya malu kepada para dokter, para medis, perawat. Dalam misi kemanusiaan mereka mengikhlaskan, mendedikasikan hidup mereka. Berada di garis terdepan, bahkan terenggut nyawa juga banyak. Hanya untuk menangani masalah COVID-19. Lalu kita, umat yang percaya kepada Kristus, mungkinkah kita cuma berdiam diri di garda belakang? Kita juga ditentukan untuk berada di garda terdepan. Untuk berdiri bersyafaat. Kita berdiri antara sorga dengan Indonesia. Antara sorga dengan kota Sorong. Untuk kita berteriak, Tuhan pulihkanlah keadaan kami di negeri ini. Pulihkanlah keadaan kami di bangsa ini. Pulihkanlah. Pulihkanlah. Kembali kepada aspek fisik dari bacaan Mazmur 126. Ya. Dikatakan pulihkanlah keadaan kami untuk Sion. Kekasih Kristus, saya petakan tentang potret situasi Israel dari sisi iklimnya, atmosfernya. 60% tanah Israel hari ini itu adalah gurun pasir, gurun kering. Padang gurun yang gersang, kering kerontang. Apalagi tanah Negeb yang disebutkan dalam Mazmur 126 tadi. Negeb itu artinya kering, saudaraku. Curah hujannya sangat memprihatinkan. 22 sampai 31 mm per hari. Kalau dibandingkan dengan Indonesia di mana biasa kita prihatin tentang Gunung Kidul. Tetapi ternyata masih jauh besar. 359 mm per hari curah hujan di Gunung Kidul dibandingkan dengan Israel. Apalagi tanah Negeb. Tapi fakta hari ini yang tidak bisa dipungkiri oleh siapapun bahkan dunia dan akhirat tidak bisa memungkirinya. Kenapa fakta itu? Hari ini jam saya berkhotbah kepada saudara di pagi ini. Tanah Negeb yang artinya tanah kering itu sekarang menjadi pemasok buah-buahan terbesar di dunia yang berkualitas premium. Sekali lagi, tanah yang kering kerontang itu hari ini adalah merupakan tempat pemasok terbesar buah-buahan yang berkualitas premium untuk dunia. Kok tanahnya gersang kering kerontang? Iya, kalau saudara nanti sempat pergi ke sana, saudara akan melihat. Saya sudah 9 kali melihatnya sepanjang perjalanan kalau menuju ke arah selatan sampai ke Eilat. Semuanya kawasan Negev kering kerontang. Tak ada Anda ketemu pohon satu pun juga. Semuanya gundul kering kerontang. Tetapi ada lahan-lahan pertanian yang dibangun di situ. Kelihatan subur sekali. Mustahil saudaraku. Hal yang tidak masuk di akal sehat. Tapi itu fakta, itu kenyataan. Kenapa hal itu terjadi? Dengarkan, pulihkanlah keadaan kami ya Tuhan. Seperti engkau memulihkan batang air kering di tanah Negeb. Hari ini pemulihan secara fisik terjadi. Ketika mana saudaraku, negara yang nomor pertama wahid di dunia
dengan teknologi irigasi pengairan termutakhir adalah Israel. Mereka mengalirkan aliran air dari Danau Galilea sepanjang 140 km lebih menuju ke tanah Negeb untuk menyuburkan tanah itu. Apakah ini kebetulan? Tidak, saudaraku. Jauh-jauh hari ribuan tahun yang lampau, Alkitab telah menyuarakan suara erangan batin Israel telah diperdengarkan. Suara kenabian bahkan hikmat ilahi telah didaftarkan dalam Alkitab. Lihat ayat yang keempat. Lihat ayat yang keempat. Apakah ini kebetulan? Pulihkanlah keadaan kami ya Tuhan. Seperti memulihkan batang air kering di tanah Negeb. Saya percaya Tuhan telah memulihkannya hari ini. Sehingga mereka menjadi yang namanya negara pengekspor buah-buahan berkualitas premium yang terhebat di dunia, saudaraku. Pertanyaannya, jika kebenaran yang telah terbukti berwujud secara fisik bagi bangsa Israel, bagi Sion itu sendiri, apakah gereja Sion rohani juga akan mengalami pemulihan yang sama? Oh, kenapa tidak, saudaraku? Pasti kita mengalaminya. Lihat Ibrani pasal 6 ayat 19 sampai 20. Pengharapan itu adalah sauh yang kuat dan aman bagi jiwa kita yang telah dilabuhkan sampai ke belakang tabir, di mana Yesus telah masuk sebagai perintis bagi kita ketika ia menurut peraturan Melkisedek menjadi imam besar sampai selama-lamanya. Di belakang tabir apa? Di belakang tabir bait Allah itu. Di belakang tabir tabernakel Musa. Dan tabir itu adalah pembatas antara ruang suci dan ruang maha suci. Di ruang maha suci, di sana ada tabut Allah, lambang kehadiran Allah. Dan jika kitab Ibrani sedang memaparkan sesuatu yang dahsyat di alam roh, Kristus sudah ada di belakang tabir itu. Tabir yang oleh pengorbanannya di Golgota telah tercabik dua. Di sana Kristus ada, saudaraku. Lihat di ayat yang ke-19. Dikatakan begini, kita punya pengharapan dan keyakinan bahwa jika batang air kering tanah Negeb dipulihkan, Indonesia juga pasti dipulihkan. Sorong juga pasti dipulihkan. Rumah tangga dan keluarga Kristen pasti dipulihkan, saudaraku. Karena kita punya pengharapan. Lihat rahasia besar ini. Pengharapan itu adalah sauh atau jangkar yang kuat dan aman bagi jiwa kita. Di mana sangkar itu ada? Luar biasa. Telah dilabuhkan sampai ke belakang tabir. Berarti sampai ke ruang maha suci. Dengarkan, orang percaya kepada Yesus, kekasih-kekasih Kristus, bahtera kehidupanmu, sangkarnya hari ini ada di mana? Sangkarnya ada di tahta Bapa. Ada di tahta Bapa. Ada di tahta Bapa. Dilabuhkan di sana. Bahwa ada gelombang dunia yang menerpa bahtera dan biduk hidupmu. Oleng ke sana kemari. Itu ya tidak bisa dihindari. Tapi jangan takut, saudaraku. Selama tali penghubung antara bahtera hidupmu dengan sauh yang ada, jangkar yang ada di belakang tirai itu, ada di ruang maha suci, ada di tahta Bapa itu, masih ada. Maka percayalah, pengharapan kita kepada Kristus menjadi tidak sia-sia. Haleluya. Luar biasa, saudaraku. Luar biasa. Akan bersorak-sorai dan bersuka cita juga ke kita sebagai Sion rohani atas perbuatan Tuhan yang besar yang dilakukannya sesuai dengan Mazmur 126 tadi ayat 1 sampai 4. Oh pasti, supaya pasti mari ikuti dan pahami baik-baik 3 hal ini secara cepat. Yang pertama, tanah hati kita itu adalah Negeb itu sendiri. Pulihkanlah kami seperti engkau memulihkan mata air kering di tanah Negeb. Tanah hati saudara dan saya adalah Negeb itu sendiri. Kering kerontang, tanah hati yang keras, beku, membatu,
yang penuh dengan batu-batu, yang penuh dengan belukar duri. Tanah hati yang penuh dengan kebencian, kepahitan, sakit hati, dendam, iri hati, dan semuanya. Ini tanah hati dari tipe manusia yang belum selesai dengan dirinya sendiri di hadapan Tuhan. Ini tanah hati dari tipe manusia yang masih mau mempertahankan harga dirinya. Kalau engkau mau bersorak-sorai dan bersuka cita, seperti apa yang dikatakan dalam kebenaran tadi, maka dengarkan baik-baik. Kita butuh teknologi irigasi rohani. Supaya saluran air seperti dari Danau Galilea turun ke tanah Negev. Demikian pula saluran air dari tahta Bapa mengalir datang dalam tanah hati kita. Kita butuh pengairan rohani mutakhir untuk menyuburkan tanah hati kita. Tapi hari ini air yang kita perlu bukan lagi dari Galilea. Air yang kita perlu langsung dari tahta Bapa di sorga. Bagaimana pendeta air itu saya dapatkan? Dengar, teknologi agamawi telah menipu banyak orang percaya sehingga mereka sulit mendapatkan saluran irigasi mutakhir rohani ini. Baca Yohanes 7 ayat 37 sampai 38. Dan pada hari terakhir yaitu pada puncak perayaan itu, Yesus berdiri dan berseru, barang siapa haus, baiklah ia datang kepadaku dan minum. Barang siapa percaya kepadaku seperti yang dikatakan oleh kitab suci, perhatikan, dari dalam hatinya akan mengalir aliran-aliran air hidup. Lihat, barang siapa percaya kepada Yesus, dari dalam hatinya akan mengalir aliran-aliran air hidup. Ayat 39. Yang dimaksudkan Yesus ialah roh yang akan diterima oleh mereka yang percaya kepadanya. Sekali lagi saya mau katakan buat saudara. Jika kita adalah Negev itu, hari ini kita perlu teknologi pengairan irigasi rohani. Untuk apa? Menyuburkan tanah hati kita kembali. Tapi air itu tidak kita perlu dari Galilea lagi. Dari tahta Bapa di sorga. Dan air itu bukan kita dapatkan dengan teknologi agamawi yang ribuan tahun merajai dunia. Tetapi teknologi kuasa Roh Kudus. Haleluya. Buka hatimu. Roh Kudus menjamah hatimu. Negev akhir zaman diubahkan menjadi tempat yang produktif dan menjadi berkat bagi banyak orang. Yang kedua, apa yang kita pahami penting. Mari, air Danau Galilea bermuara ke Laut Mati. Dan Laut Mati adalah laut yang kadar garam tertinggi di dunia. Laut Mati saya katakan simbol dari dua sisi kehidupan. Kehidupan manusia. Yang pertama seperti namanya Laut Mati. Demikianlah di sana tidak ada kehidupan di dalamnya. Tidak ada kehidupan. Apakah pengharapan kita dikunci dengan tidak ada kehidupan? Dengarkan baik-baik. Memang alam supranatural, alam sorga selalu memberikan kepada kita hal-hal yang tidak mustahil bagi Tuhan. Betapapun itu mustahil bagi manusia. Betapapun itu Laut Mati, apa yang kita temukan? Yesaya 47 ayat pertama. Kemudian ia membawa aku kembali ke pintu bait suci dan sungguh ada air keluar dari bawah ambang pintu bait suci mengalir menuju ke timur. Sebab bait suci juga menghadap ke timur. Dan air itu mengalir dari bawah bagian samping kanan bait suci sebelah selatan mezbah. Ayat ke-7 sampai 9. Dalam perjalanan pulang, sungguh sepanjang tepi sungai itu ada amat banyak pohon di sebelah sini dan di sebelah sana. Ia berkata kepadaku,
sungai ini mengalir menuju wilayah timur, menurun ke arah Yordan, dan lihat bermuara di laut asin. Air yang mengandung banyak garam. Air itu menjadi tawar. Sehingga kemana saja sungai itu mengalir, segala makhluk hidup yang berkeriapan di sana akan hidup. Dan seterusnya. Wow, lihat tadi di ayat 8 luar biasa. Tuhan bilang buat Yeskel, air itu mengalir dari ambang bawah pintu bait suci. Mengalir ke timur ke arah Yordan. Menuju dan bermuara di laut mati, laut asin. Di sana tidak ada kehidupan saudaraku. Tapi tiba-tiba saudaraku lihat mulai dari bagian akhir ayat 8. Air yang sebelumnya asin dan tidak ada kehidupan berubah menjadi air tawar. Lalu di ayat yang ke-9 apa yang terjadi? Di sana ada kehidupan. Yang berkeriapan, yang mau mati, semuanya jadi hidup. Saya mau beritahu buat saudara kekasih Tuhan. Apa sih pesannya buat saudara dan saya? Efesus pasal 2. Anda akan baca Paulus bilang, dahulu aku sama seperti kamu kita mati. Tapi dalam Kristus kita hidup. Dahulu kita seperti di air tawar, air asin itu. Tak ada kehidupan di sana. Tetapi aliran sungai dari Tuhan, air Roh Kudus yang merupakan pengairan irigasi termutakhir dari sorga. Mengalirkan air itu dari hidup kita, dari hati kita. Membuat di sana ada kehidupan. Jangan kecewa saudaraku di hari-hari ini. Dalam Kristus ada kehidupan. Laut mati pun itu memberikan kepada kita pengharapan. Kenapa ada pengharapan? Karena laut mati hari ini kalau Anda ke sana nanti, waktu Anda mencelupkan dirinya dengan normal saja, Anda tidak pernah akan tenggelam. Kalaupun Anda belum pernah tahu berenang, untuk pertama kalinya Anda bisa terapung di planet ini adalah ketika Anda terapung di atas laut mati. Karena kadar garam yang tinggi dengan sebuah kekuatannya yang tentunya alami, itu membuat kita tidak pernah bisa tenggelam. Laut mati simbol dari masalah. Laut mati simbol dari persoalan. Tuhan tidak menentukan kamu betapapun di laut mati untuk tenggelam dalam masalah, untuk tenggelam dalam persoalan. Di dalam Tuhan ada masalah, tapi kita ditentukan untuk ada di atas masalah. Percayalah dalam Kristus masalah akan terselesaikan. Terakhir, sumber mata air penyubur tanah Negeb, yaitu Danau Galilea. Itu tempat yang paling rendah di bumi ini. Termasuk laut mati sendiri. Tempat paling rendah. Tahukah saudara, kota Galilea, apalagi Danau Galilea di depan kota Galilea, itu adalah tempat yang terendah 211 meter di bawah permukaan laut. Perhatikannya, ini permukaan laut, ini permukaan laut. Kota Galilea ada di bawah sana, Danau Galilea ada di bawah sana. 211 meter di bawah permukaan laut. Apalagi laut mati, 427 meter di bawah permukaan laut. Apa maknanya? Saudaraku, dengan sumber air dari tempat yang rendah, mengajarkan dan mendidik kita untuk hiduplah dalam kerendahan hati. Di masa-masa sukar ini, hiduplah dalam kerendahan hati. Tahukah saudara ganjaran kerendahan hati? Amsal 22 ayat 4 berkata begini. Ganjaran kerendahan hati dan takut akan Tuhan adalah kekayaan, kehormatan, dan kehidupan. Dunia cari 3 hal ini. Kekayaan, kehormatan, kehidupan. Sorga memfasilitasi umat kepunyaan Tuhan dengan luar biasa. Asalkan hidup rendah hati dan takut
akan Tuhan. Ganjarannya itu dapat dipahami sebagai hukuman. Kalau kita mencari sebuah hukuman di dunia ini, carilah kita dihukum karena rendah hati dan takut akan Tuhan. Karena apa? Hukumannya adalah kekayaan, kehormatan, kehidupan. Saya akhiri, jika tanah Negeb rohanimu gersang, hari ini butuhlah irigasi rohani mutakhir dari sorga. Memang pipa yang dibutuhkan untuk menyalurkan air itu panjang sekali dan perlu kerja keras. Karena dari Galilea ke Negeb 140 km, panjang, butuh pipa dan biaya yang sangat besar. Tapi tidak usah khawatir, lihatlah ayat terakhir, 126, Mazmur 126, ayat 5 dan 6. Ini ayat yang memberikan kekuatan penghiburan. Orang-orang yang menabur dengan mencucurkan air mata akan menuai dengan bersorak-sorai. Orang yang berjalan maju dengan menangis sambil menabur benih pasti akan pulang dengan sorak-sorai sambil membawa berkas-berkasnya. Wow, sakit dahulu, bersenang-senang kemudian. Kurang lebih demikian kebenaran ayat 5 dan ayat 6. Jika demikian, khawatirkah kita bahwa kita harus mengumpulkan saluran, pipa-pipa saluran air yang banyak? Saya mau beritahu buat saudara, pesan terakhir ini. Sebenarnya saluran pipa irigasi rohani yang panjang dan banyak itu cuma adalah dalam tumpukan, dalam kemasan, dalam jumlah yang sebesar hubunganmu dengan Tuhan. Doamu, pujianmu, penyembahanmu kepada Tuhan. Sekali lagi, pipa-pipa itu yang menghubungkan sumber air dari tahta Bapa untuk membuat irigasi rohani datang ke tanah Negeb kehidupanmu yang kering gersang kerontang. Kehidupan kita semua yang kering gersang kerontang. Pipa-pipa itu adalah pray, praise and worship. Doa, pujian, dan penyembahan. Tuhan Yesus memberkati. Bagi Anda yang ingin memberikan persembahan dapat langsung mengirimkan ke rekening jemaat yang tertera pada halaman terakhir Warta Jemaat. Dan untuk informasi kegiatan pastoral lainnya dapat langsung menghubungi sekretariat di nomor berikut atau dapat langsung memfollow akun Instagram dan Facebook kami. Sekian informasi minggu ini, Tuhan Yesus memberkati. Tempat jawabanku, aku pun tahu ku tak pernah sendiri, sebab Engkau Allah yang menggendongku, tanganmu membelaiku, cintamu memuaskanku, kau mengangkatku ke tempat yang tinggi. Janjimu seperti fajar pagi hari yang tiada pernah terlambat bersinar. Cintamu seperti sungai yang mengalir, dan ku tahu betapa dalam kasih-Mu. Haleluya. Ketika ku hadapi kehidupan ini, jalan mana yang harus ku pilih? Ku tahu ku tak mampu, ku tahu ku tak sanggup, hanya Kau Tuhan tempat jawabanku. Aku pun tahu ku tak pernah sendiri, sebab Engkau Allah yang menggendongku, tanganmu membelaiku, cintamu memuaskanku, kau
seperti fajar pagi hari yang tiada pernah terlambat bersinar. Cintamu seperti sungai yang mengalir, dan ku tahu betapa dalam kasih-Mu. Janji-Mu seperti fajar pagi hari yang tiada pernah terlambat bersinar. Cinta-Mu seperti sungai yang mengalir, dan ku tahu betapa dalam kasih-Mu. Dan ku tahu betapa dalam kasih-Mu. Dan ku tahu betapa dalam kasih-Mu. Haleluya. Haleluya. Kami percaya akan kebenaran firman-Mu, bahwa batang air kering di tanah Negev pasti akan diairi kembali. Hidup kami yang gersang kering kerontang akan dialiri dengan aliran sungai-Mu Tuhan, yaitu sungai Roh Kudus. Mari Bapa, dalam nama Yesus, tolong kami semua baik yang berbicara maupun mendengar. Kami merenungkan sungguh kebenaran firman ini. Kami hidupi. Kami sedang berada di tengah-tengah suasana kehidupan dunia yang begitu mengalami derasnya wabah COVID-19. Di mana-mana ya Tuhan, di bangsa kami pun, termasuk kota di mana kami berada. Banyak jiwa telah berjatuhan nyawanya. Yang tertular dan sakit pun jutaan banyaknya di seluruh dunia. Kepada siapa lagi kami berpengharapan kalau tidak kepadamu? Biar kebenaran firman-Mu yang sudah kami dengar tadi memberikan pada kami kekuatan dan penghiburan, serta pengharapan yang penuh kepastian bahwa dalam Kristus Tuhan kami tidak perlu kecewa, cemas, putus asa. Kami tidak perlu takut, karena Engkau Tuhan perjanjian yang berjanji setia menyertai kami sampai kesudahan alam. Terima kasih Bapa. Tolong kami umat-Mu semuanya di hari-hari yang penuh kesukaran, hari-hari yang penuh dengan tantangan ini. Berikanlah jawaban dan jalan keluar. Pertolongan yang tidak pernah terlambat Engkau berikan. Supaya kami umat-Mu punya kesaksian yang hidup. Bahwa Tuhan yang kami sembah benar-benarlah Tuhan yang peduli bagi kami. Tuhan yang berdaulat berkuasa atas langit, bumi dan segala isinya. Terima kasih Bapa, terpujilah nama Tuhan. Selaku jemaat-Mu kami berdiri bagi bangsa di mana kami berada, kota di mana kami berada, yang sedang juga dilanda wabah virus corona. Tuhan kami berdoa, minta ampun atas dosa-dosa kami di bangsa ini. Minta ampun atas dosa-dosa kami di negeri ini. Kami boleh belajar dari didikan dan hajaran Tuhan, supaya kami berbalik dari jalan-jalan yang salah. Kembali kepada Engkau Tuhan. Kembali kepada Engkau. Kami percaya Engkau sangat mengasihi kami. Bukankah Engkau tidak menghendaki kematian orang fasik? Kami percaya Engkau tidak menghendaki satu orang pun yang binasa, melainkan untuk beroleh hidup yang kekal. Itu sebabnya ya Tuhan, belas kasih-Mu melawat bangsa Indonesia. Belas kasih-Mu melawat kami di Papua, di kota Sorong. Belas kasih Tuhan turun. Terima kasih Bapa, terima kasih. Engkau berikan kekuatan dan penghiburan bagi setiap orang di bangsa ini yang sedang mengalami kesukaran dan penderitaan. Khususnya bagi mereka yang mengalami penularan, tertular penyakit virus corona. Tuhan juga hadir dalam hidup mereka. Sayang-Mu Engkau berikan bagi mereka. Kasih-Mu Engkau berikan bagi mereka. Pertolongan-Mu Engkau berikan bagi mereka.
Kekuatan penghiburan Kau berikan bagi mereka. Bahkan rindu kami mereka mengalami perjumpaan pribadi dengan Engkau. Terjadi teofani dalam hidup mereka dalam nama Yesus. Supaya lutut mereka pun bertekuk dan lidah mengaku Kristus itu Tuhan, Juru Selamat satu-satunya yang hidup. Kami berdoa bagi bangsa ini yang seringkali menghujat Engkau, yang seringkali menolak ketuhanan-Mu ya Yesus Tuhan. Kami mohon ampun atas perbuatan hujatan ini. Kami berdoa Tuhan celikkan mata hati kami di bangsa ini. Supaya kami pun sungguh-sungguh melihat. Lalu lutut bertekuk. Lidah mengaku Yesus Kristus adalah Tuhan. Juru selamat dunia satu-satunya yang hidup. Terima kasih Bapa, terpuji nama-Mu. Kami serahkan pemerintah bangsa ini. Presiden, para menteri, semua petinggi-petinggi bangsa dan negara. Sampai kepada di negeri ini Bapak Wali Kota, Ibu selaku Ketua DPRD, semua unsur pemerintahan di kota ini. Biarlah takut akan Tuhan melanda mereka semuanya. Kearifan, kebijaksanaan dan hikmat Allah turun atas mereka. Supaya setiap langkah yang ditempuh itu sesuai dengan kehendak-Mu saja. Terima kasih Tuhan Yesus. Kami berdoa biarlah juga damai sejahtera Allah turun bagi bangsa ini. Kami menyerahkan para dokter, perawat, para medis yang berada di garis terdepan. Pelayanan kemanusiaan buat setiap jiwa-jiwa yang sedang mengalami penularan COVID-19. Kami serahkan mereka, perlindungan-Mu turun atas mereka. Kasih karunia-Mu turun atas mereka. Pertolongan-Mu Engkau beri bagi mereka. Biarlah hati yang berbelas kasihan melimpah juga pada mereka. Sehingga mereka mendedikasikan hidup mereka dalam pelayanan sesuai dengan profesi yang mereka miliki. Bagi jiwa-jiwa yang sedang terkapar karena penyakit wabah COVID-19. Terima kasih Tuhan Yesus. Keluarga mereka di rumah-rumah yang ditinggalkan berminggu-minggu, berbulan-bulan. Tuhan hadir dalam hidup keluarga mereka. Urapi dan berkati senantiasa. Kami juga mendoakan jemaat Tuhan Rock Ministry di Sorong. Tuhan hadir di setiap rumah-rumah di mana umat-Mu sedang beribadah di pagi hari ini. Tuhan kunjungi masing-masing mereka. Hadir dengan jawaban dan jalan keluar. Kepastian pengharapan Engkau curahkan dan berikan. Kekuatan penghiburan Engkau berikan. Limpahi dengan kasih karunia-Mu. Berkat-berkat Allah melimpah senantiasa. Biarlah di masa-masa sukar sulit ini. Justru umat Tuhan bersaksi. Tuhan mencukupkan perbekalan yang ada pada mereka. Tuhan mencukupkan bahkan membuat berkelimpahan di dalam kuasa nama Yesus. Diberkati, diberkati, diberkati umat Tuhan dalam nama Tuhan Yesus. Terima kasih Bapa, terpujilah nama-Mu. Lalu Bapa di sorga, kami serahkan hidup kami di minggu yang baru dalam tangan Tuhan. Pagari kami semua dengan tembok berapi-Mu. Malaikat-Mu mengawal kami semuanya tanpa terkecuali. Terpujilah nama Yesus Tuhan kami. Terpujilah nama-Mu. Haleluya, 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 haleluya. Satu pujian kita naikkan sebelum kita terima berkat. Mari Bapak Ibu saya jemput kita bangkit berdiri. Yang di rumah mari kita bangkit berdiri. Kita beri tepuk sorak bagi Allah kita.
namanya Yesus, nama Yesus yang menghibur hatiku. Namanya Yesus, namanya Yesus, nama Yesus yang menghibur hatiku. Namanya Yesus, namanya Yesus, nama Yesus yang menghibur hatiku. Oh, namanya Yesus, namanya Yesus, nama Yesus yang menghibur hatiku. Namanya Yesus, namanya Yesus, nama Yesus yang menghibur hatiku. Nama Yesus yang menghibur hatiku. Nama Yesus yang menghibur hatiku. Haleluya. 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 Baik kekasih Kristus, ibadah boleh usai. Kita akan masuki hari-hari baru yang membentang ke depan. Tapi percayalah, karpet merah dari sorga digelarkan buat kita semuanya. Tuhan menuntun saudara dan saya. Tuhan menuntun kita semuanya. Berjalan di atas karpet merah itu. Dan berkat Allah pasti akan mengejar kita. Arahkan hatimu dan pikiranmu kepada Bapa di sorga. Angkat kedua tanganmu. Sambut dan terimalah berkat Tuhan. Kasih yang sempurna yang datang dari Allah Bapa. Kasih karunia, anugerah, limpah rahmat serta berkat. Mengalir melimpah bagai hujan yang deras. Bersumber dari sumber berkat satu-satunya itu Kristus Tuhan. Memenuhi lumbung-lumbung hidupmu. Dan pertolongan oleh karya Roh Kudus, Parakletos, pribadi penolong satu-satunya itu, tetap tinggal menyertaimu, menyertai keluar masuk kita semuanya. Pagi ini, sampai Maranatha Tuhan datang kali kedua menjemput kita di awan-awan permai, membawa kita masuk dalam kekekalan, hidup bersama Dia untuk selama-lamanya. Dalam nama Tuhan Yesus, yang percaya dan diberkati katakan bersama, amin. Ibadah selesai, selamat berhari Minggu. Tuhan Yesus memberkati. Ada satu sobatku yang setia, tak pernah dia tinggalkan diriku. Di waktu aku susah, waktu ku sendirian, dia selalu menemani diriku. Ada satu sobatku yang setia, tak pernah dia tinggalkan diriku. Di waktu aku susah, waktu ku sendirian, dia selalu menemani diriku. Namanya Yesus, namanya Yesus, nama Yesus yang menghibur hatiku. Namanya Yesus, namanya Yesus, nama Yesus yang menghibur hatiku. Namanya Yesus, namanya Yesus, nama Yesus yang menghibur hatiku. Namanya Yesus, namanya Yesus, nama Yesus